Om Swastiastu, Tiang Muslimin. Yang kembali lagi di kuliahan Waidia ya, perkenalan tentang Waidia, pengusaha. Mungkin Tiang bahas sedikit tentang Sabte, Te, dan Aste Parikste atau Aste Tenger. Tenger kutus ya, serta penyakit dalam lontar. Nah itu, yang anu ya, yang mulai ya. Oke, sekarang kita memahami dulu makna dan konsep sakit dari lontar ya. Ini dari Buddha Kecapi dan Usada Keyukian yang berhubungan dengan Batari Durga. Nah, Batari Durga seperti diketahui itu adalah tari umu yang dikutuk, kemudian tinggal di dalam dan mempelajari ilmu penglihatan yang apa namanya digunakan untuk memberikan duka sang saya kepada mereka yang tidak melakukan perbuatan dharma itu ya, dan juga di musim-musim tertentu yang salah musim maksudnya gitu. Nah, ada 5 saudaranya itu ada Sri Durga Dewi dari timur, ada Durga Merah Selatan, ada Sukri Dewi Barat, Raji Durga Utara, dan Dewi Durga di tengah. Nah, kalau Dewi Sri Durga itu berwarna putih, itu seperti angin putih ya, masuk menjadi penyakit melalui makanan dan minuman, bahkan lambang akasa Pancema Bhuta. Kemudian dari Durga berwarna merah menjadi angin merah yang masuk melalui lubang tubuh manusia menimbulkan penyakit ya, Agni Pancema Bhuta itu sebenarnya. Nah, Sukri Dewi berwarna kuning ya, berupa debu masuk melalui udara pernapasan itu ya, Bayu Pancema Bhuta. Raji Durga berwarna hitam, angin hitam melambangkan kekuatan apa, hisap ke dalam air ya, digunakan mandi oleh manusia dan diminum juga. Kemudian Pertiwi ya, itu ada Dewi Durga Pertiwi membuat penyakit berupa asap dari dalam tanah, berupa asap gunung atau buku. Kemudian untuk menanggulangi itu semua, Betari Wisnu mengutus Bhagawan Kasyapa untuk memberikan pelajaran tentang usada. Itu ya. Sehingga Betari Durga memberikan penyakit pada mereka yang berada pada ruang waktu tertentu serta kehidupannya tidak berpedoman kepada Dharma. Itu konsep penyakit. Nah, kemudian ini juga disebutkan sedikit tentang karakteristik Triale dan Tridosa itu ya. Kalau konsep panas itu Dewa Brahma punya kekuatan api, ada Pita ya, seperti dengan yang disamakan dengan Pita itu ya, dari Proknala ini ya. Kemudian konsepnya Dewa Wisnu mempunyai kesaktian kekuatan air apa? Kemudian Sebeha atau Dumelada itu ya, Dewa Iswara yang punya kekuatan angin ya. Tipe-tipe tubuh itu berhubungan dengan Tridosa Ayurveda. Ketidakseimbangan patah itu kulit kering, berat badan turun terlalu banyak, buang air besar tidak teratur, perut kembung, ketakutan, gelisah, denyut nadi abnormal, jantung berdebar lebih suka lingkungan yang panas, dan seterusnya. Kemudian tanda-tanda ketidakseimbangan kita itu panas berlebih, senang dalam keadaan dingin, pusing, lelah, kurang tidur, meningkatnya amarah. Nah, itu juga tanda-tanda ketidakseimbangan papa itu kantuk, batuk, gangguan nafas, kegemukan, gondok, rasa manis di mulut, pencernaan terganggu, flu, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian lanjut, nah ini kita masuk dalam aspek tertengger dalam konsep usada. Ini ada Sabtete dikatakan, kalau Sweke dikatakan Sweke 2020 dari set menyatakan seperti itu. Yang pertama adalah itulah tanya, berkomunikasi, melakukan komunikasi yang baik dan bercakap-cakap dengan pasien beserta keluarganya maupun dengan susunan yang diiringnya. Ini adalah ada apa namanya komunikasi yang sakral kepada susunan, itu biasanya balian Taksen dan balian Kapican ya. Kemudian ada balian usada, balian usebut menggunakan jalur komunikasi pada pasien atau keluarga dengan memahami juga hal-hal gaib tersebut ya. Ada juga proses pelajaran usada, wijaksana dan sebagainya. Kemudian ada tetap keterpusatan pada suatu objek, pengetahuan yang matang terhadap objek tersebut. Yang artinya ketika kita memahami tentang apa namanya sakit-sakit yang misalnya berasal dari otot, kita mengetahui secara jelas bagaimana otot tersebut. Kemudian yang hubungannya dengan mata bagaimana gitu ya. Nah, pikiran bagaimana, kita pengetahuan yang matang kita ketahui. Kemudian tahan turukse, tahan atau menyentuh bagian tubuh yang sakit. Turukse sambil memeriksa dengan pemberian tekanan tertentu. Nah, kalau misalnya tentang sakit di tangan gitu ya, kita kalau tekan-tekan biasa itu kan tidak terlalu sakit ya, tidak ada rasanya. Kemudian kalau
melihat dari sakit pasien gitu klien, kita bisa melihat di mana penyakit itu berada. Kemudian tanda menentukan hidup mati, umur penyakit dan sebagainya. Nah, melalui pembacaan pada pati urip, nah, penyembuh sedini mungkin mengetahui penguatan secara psikologis bagi keluarga pasien ketika kemungkinan ketika misalkan pasien itu berada dalam kondisi yang sulit. Nah, itu ya. Nah, istilahnya kita juga berkoordinasi juga dengan apa namanya pengobat penyehat yang lain, termasuk juga dari sisi medisnya bagaimana. Dan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu dari aspek sabtete itu ada tangar ya. Tangar itu merupakan manifestasi dari kehati-hatian dan ketelitian yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya. Ini juga tidak diperoleh secara instan, tapi pengemblengan yang panjang yang artinya ada suatu pengalaman-pengalaman tertentu, pengalaman-pengalaman empiris ya dari seorang pengusaha agar bisa memahami konsep tangar ini. Nah, tangar ini kadang-kadang juga bisa dilihat dari bagaimana penyakit itu tidak menipu dari seorang pengusaha. Nah, kadang-kadang kan penyakit itu memberikan suatu tipuan-tipuan tertentu dari apa namanya pengusaha untuk bisa melihat lebih dalam ya. Itu yang harus dijalani, harus dipahami oleh orang pengusaha ya, terutama kalau kita apa namanya seorang pengusaha itu juga harus mempelajari atau memahami etika dan susila agar kita bisa lebih kuat memperbesar cakra-cakranya kita. Ya, cakra-cakra yang berguna untuk menguatkan tangar itu. Kemudian ada tenung ya, pembacaan aspek-aspek yang mungkin sekilas tidak ada hubungannya dengan penyakit, namun dalam beberapa kasus dapat membantu proses penyembuhan. Nah, tenung ini misalnya tenung dari tenung wariganya bagaimana, tenung warannya bagaimana, kemudian ada tenung-tenung lain ya, tenung-tenung yang menggunakan media-media tertentu, mungkin dengan media kartu yang sebagai seperti itu, kemudian dengan ada daun seperti itu, dan juga ada dari kepengnya. Mungkin ada secara spesifik bisa diketahui oleh menjadi bagian spesialisasi dari seorang pengusaha itu sangat baik untuk memahami suatu penyakit. Kemudian yang terakhir adalah paling terakhir. Ini adalah hal terpenting, yaitu puncak dari pemeriksaan sebelumnya adalah tambe atau obat. Apa sih obat yang diperlukan? Kalau misalnya katanya Jantaru Pramana, kita mengetahui bagaimana dosis-dosisnya, untuk obat yang pas. Lalu ketika tambe itu mungkin tambe yang berhubungan dengan hari kelahirannya, apa yang cocok, mungkin perlu katanya bagaimana, seperti itu ya. Itu bisa untuk memberikan suatu efek psikis yang bagus atau energi yang baik terhadap klien pasien ya. Nah, kemudian di sini kita akan memahami tentang astepariksa atau tengar kustus ya. 8 tengar atau cara untuk mendiagnosa satu penyakit. Itu ada nadi pariksa, kita memahami nadinya, sarira pariksa badannya, netra pariksa matanya, jiwa pariksa lidah mulut, cara memeriksa kulit, naka pariksa kuku, mutra pariksa urin, dan mala pariksa tinja. Ya, ini dari Ayurveda, ini juga bisa dipahami juga dicari konsep-konsepnya bagaimana kita memahami suatu penyakit ketika lihat dari nadinya, sarira, netranya. Nah, itu dengan pengalaman-pengalamannya ada juga lontar-lontar yang ada ya, pengetahuan-pengetahuan yang ada. Nah, apa namanya itu kalau itu anamaya kosanya, pranamaya kosa, nama-namaya kosanya, bagaimana kita melihat energi dan pola pikirnya juga bagaimana, agar bisa juga memberikan suatu kesembuhan bagi orang tersebut ya. Nah, kemudian selain juga aste pariksa tengger kutus, nah ini kita memahami sedikit apa sih yang ada di tengger di Buddha Kecapi ini ya, Buddha Kecapi. Nah, di sini ada beberapa tetenger ya, Buddha Kecapi itu memeriksa dengan sama tatapan mata pasien, lihat bayangannya, dingin ataupun sedang serta tanda-tandanya, kemudian awasi dengan baik ya, awasi pula anak-anakan kedua matanya, kemudian kedua anak-anak matanya bergerak dan sinar matanya kadang-kala terang, kadang-kala keruh,
itu tanda orang yang akan meninggal gitu ya. Pada hari dia mulai terkena penyakit sekitar lamanya 12 hari. Nah, ini di Tengger ini ada di ring budek kecapi ya. Kemudian selanjutnya ada darah mati sedikit berada di selaput pembungkus paru-paru tetapi lepas tanpa ikatan. Lalu ada wabanas dibungkus oleh air yang amis berada di lubang jantung, dan lagi daging putih dicampuri oleh sang nubate sehingga daging putih itu panas. Nah, itu membuat kepala sepoyongan, tubuh menjadi kurus, disupi hawa dingin, lalu jadi gerah ada semutan pegal-pegal karena ditumbuhi oleh sang banyu Buddha. Nah, itu tempat pecokolan di bawah kerongkongan. Nah, itu cara tertenggar juga. Kemudian cara menebak penyakit naun sebab sulit menebaknya, begini cara meramalnya nih ada di sini. Nah, makan sirih dulu selancur, janganlah membuang ludah merahmu, keluarkan sepa itu dan beri manta. Setelah beri manta, suruhlah pasien makan sepa itu. Setelah makan, suruhlah yang melakukan ludah merahnya. Awasi dengan sesama ludah yang keluar itu. Jika keluar dengan baik, orang itu boleh ditolong. Jika keluar itu kotor, itulah tanda orang akan mati atau jangan melakukan pengobatan. Nah, itu cara-cara dari budak kecapi itu ya. Itu melihat kalau melihat dari ludahnya itu ada jiwa pariksanya masuk di sana. Itu ya di sana. Penyakit kemudian udah penyakit berbahaya yang jalan keringat keluar deras dari telinganya dan sedikit lengket, itu petanda sayang bayu telah pergi, orang itu akan mati tidak bisa ditolong. Ini dari Tengger Bude Kecapi ya. Nah, kemudian ada juga pasien berasap di ubun-ubunnya, dinamakan asap langit, jeda waktu hidup dan matinya ada 7 hari. Jika tidak mati dalam tempo 7 hari, boleh dikatakan pengobatannya, boleh diberikan pengobatannya. Itu ya. Dan lagi ada kedua telinganya terkaku, persis itu orang itu akan mati perlahan-lahan. Itu ya. Jika ada orang sakit mukanya berlena sebelah dan kemudian menganga, tanda sayang amat telah pergi, orang itu akan mati. Nah, itu ada. Ini ada di sini. Kalau dari mulut itu ada jiwa pariksenya, lihat dari pariksenya bisa dilihat. Jika ada orang sakit berbahaya, peganglah dahinya tepat di antara kedua alisnya. Jika di sana ada bagian melorot, perhatikan pula jari-jarinya. Jika lemas dan kaku, ujung-ujungnya tidak sampai 2 hari, orang itu akan mati. Sang yang manon telah pergi, jangan melakukan pengobatan. Kemudian peganglah tangan kakinya jika tenaga lemas, peganglah pada tubuhnya jika terasa panas, gerah hingga kepalanya, kedua aliran napasnya hidungnya terasa panas, orang itu akan mati dikatakan karena sang yang manon telah pergi. Itu ada cara-cara dari sang yang Buddha Kecapi. Oke, setelah melihat sekilas dari bagaimana tetenggar itu ada di Buddha Kecapi, nah sekarang kita ada konsep di alurnya ya. Dumulade panestis, itu ada sebehel panestis, bisa dikatakan seperti itu ya. Misalkan ini ada ukuran badan, ramping sedang besar, ringan sedang besar, tipis kering besar gelap, licin berminyak hangat merah kuning itu yang panas, terus kulitnya tebal berminyak dingin putih pucat. Nah itu namanya kulit ya, itu charme parikse, saya katakan seperti itu. Kemudian rambut coklat kering semrawut, itu konsep rumeladenya. Lurus berminyak pirang merah botak abu-abu itu panas, tebal berompak berminyak lebat itu taste-nya. Kemudian dari gigi itu ya, gigi itu artinya jiwa pariksenya bagaimana. Kemudian mata, dari mata netra parikse bagaimana, itu ada dumeladenya. Kemudian panasnya, kemudian taste-nya. Kemudian dari kuku, kita melihat dari kukunya ada charme parikse ya. Kalau dumelada itu kering, kasar, cepat, retak, kemudian tajam, lentur, jambon, mengkilap, tebal, berminyak, licin, terpelihara itu ya. Kemudian bibir itu termasuk dari jiwa parikse. Kemudian dagu, tipis, menipis ke ujung, buncah double itu dumelada, panas, dan taste-nya. Kemudian pipi berkerut masuk dasar licin, montok, itu ada terlihat dari sana. Ciri-ciri ya, ini bisa juga digabungkan sebagai tengger kudus atau parikse yang ada. Kemudian terlihat juga di sini lehernya bagaimana, dadanya bagaimana, perutnya bagaimana, pinggang bagaimana, persendiannya, nafsu makannya, pencernaan. Nah, ini ada pencernaan bisa dimulai tidak teratur atau banyak angin. Ini panasnya cepat dan panas atau berkembangnya masuk bentuk lendir. Nah, tis ini yang panas ini bisa dikatakan sebagai male pariksenya bagaimana.
Itu juga mute pariksanya juga bagaimana. Niki buang airnya dan sembelit, gampang, berat, berminyak. Nah, ini bisa dikatakan sebagai male pariksa atau mute pariksanya ya. Kegiatan fisiknya hiperaktif, sedang, lamban. Kegiatan mentalnya hiperaktif, kemudian panasnya sedang, cemburu, kemudian tesnya lamban, mementingkan diri sendiri. Nah, itu juga kegiatan mental bagaimana. Nah, selanjutnya ini nadi pariksa ya. Nadi pariksa ini saya ambil dari Vata Pitta Kapha, karena Vata Pitta Kapha banyak membahas tentang itu ya. Kita memegang arteri radial, kita masuk sedikit di terlalu dalam, itu ada 3 denyut nadi. Ini disebut, kalau Vata itu seperti ular kobra kalau yang sehat kan dikatakan. Kemudian itu gerakannya gati, bersifat horizontal, cepat dan lemah. Itu gerakannya itu. Nah, itu jari telunjuk. Ini kalau Vata jari telunjuk, nanti kita lihat cara megangnya. Kemudian jari tengah itu disebut seperti manduka gati, itu yaitu untuk memeriksa pita ya, panas. Nah, itu dirasakan di bawah jari tengah. Lalu kemudian ada kalau apa namanya, kapa itu ya, kapanya itu bisa dilakukan dengan jari manis, itu disebut hamsa, gerakan angsa kalau yang apa namanya ya, kalau yang normal ya, itu angsa berenang, itu untuk kapa. Nah, ini kita jelaskan sedikit di sini ya. Nah, ini nadi pariksa ya, begini caranya memeriksa ya, memeriksa. Terus begini. Nah, di sana ada K, K yang paling pinggir itu adalah jari telunjuk itu Vata, terus jari tengah itu adalah Pitta, dan K itu Kapha. Nah, itu kalau dikatakan di sini ada gati ya. Gati itu namanya movementnya atau gerakannya. Gerakannya itu kalau Vata yang sehat itu seperti ular, gitu ya, snake, gitu ya. Nah, kemudian Pittanya itu maduka seperti kodok. Kemudian Kapha itu seperti apa namanya, angsa. Kemudian Vega itu artinya rate-nya 80 sampai 95, 70, 80, 50 per 60. Ah, itu per apa namanya, per menit gitu ya. Kemudian Thala itu artinya ritmenya. Ritmenya even gitu ya. Kemudian Bala itu artinya force, kekuatannya. Nah, ini kalau Vata itu low gitu ya, maksudnya tidak terlalu terasa gitu ya. Kemudian Pitta itu terasa sekali ya, coba di jari tengahnya dia. Ada Pitta itu dia agak meloncat-loncat seperti Maduka. Tet, tet, tet. Nah, kalau Kapha itu average, artinya rata-rata gitu ya. Kemudian Akurti itu tension dan volume, tekanan dan volumenya, atau mungkin volume itu kekuatannya dia. Nah, kalau Tapamana itu apa namanya, temperaturnya ya. Temperaturnya ada yang kalau di Vata misalnya cold, hot dan warm. Kalau Kapha itu warm to cool gitu ya. Jadi secara keseluruhan itu variasi-variasi itu konsistensinya atau konsistensi dari nadinya itu yaitu ya, kalau Kadia itu rough hard keras, kalau Pitta itu elastik dan fleksibel, itu kalau Kapha itu soft ya, lembut. Nadi pariksa. Nah, kemudian dijelaskan juga nadi pariksa ini banyaknya nanti dibahas, nanti dipahami lagi sendiri. Jadi nanti tiang bukan ya nadi pariksa, linknya kita bahas sedikit bersama-sama ya. Ini juga ada alatnya kan. Itu kalau gati itu katakan sarpa, snake, maduka, frog, swan itu normal. Itu kalau misalnya seperti leech itu seperti lintah itu arthritis, worm itu ada parasit, kemudian an itu terminal illness, peacock seperti merak itu ya, high cholesterol, partridge gastric ulcer, quail itu prostate, crow itu aortic regurgitation. Ini Vata, Pitta dan Kapha itu ya. Kemudian ada kombinasi lain gitu ya. Itu ada pigeon, cock,
Camel, Elephant, Mountain, Irregular, Vibrating, Lotus ini perkenalan, dan ini memang yang sudah pengalaman dan sudah melaksanakan Ayurveda secara mendalam, secara bertahun-tahun dia akan memahami tentang nadi pariksa ini. Ya. Nah, kembali lagi, ini menurut kebiasaan dan keterangan beberapa informan, ini ada jenis-jenis penyakit fisik ya. Nah, ini berdasarkan lontar-lontar yang ada, itu ada satu, kalau penyakit fisik itu ada penyakit dalam, yaitu jenis penyakit atau gangguan yang menimpa seorang menunjukkan gejala-gejala di dalam tubuh, rasa panas atau dingin berlebih. Ya. Kemudian ada barah, bengkak yang terjadi di bagian-bagian dalam tubuh, itu namanya barah. Kemudian mokan, ada badan bengkak dan terasa sakit. Itu ada buh, perut bengkak dan berair. Kemudian ada pemalinan, itu adalah bagian tertentu dari badan seperti punggung, perut, dan dada terasa sakit pada seperti tusuk-tusuk, ya. Kemudian ada sule, ya, sakit menyit di perut yang secara medis disebut sebagai gejala kolik, itu ya. Nah, ini penyakit jenis penyakit fisik ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada belahan atau puruh, sakit seperti ditusuk-tusuk pada bagian kepala sampai ke mata. Kemudian ada tilas naga dan tilas bunga, ini ya penyakit kulit yang biasanya menyerang kulit di bagian pinggang yang memiliki tanda-tanda khas disebabkan oleh jamur. Tilas bunga penyakit kulit yang hampir sama dengan tilas naga tapi menyerang pada bagian tubuh lain di luar bagian pinggang. Nah, itu. Dan 7, bengkak-bengkak yang terasa ngilu pada sela-sela sendian kaki dan tangan. Tiwang, sakit ngilu atau kejang pada kaki atau tangan. Upas, itu ada juga gatal-gatal pada tubuh tertentu yang disebabkan oleh bulu binatang, jamur, atau getah bulu dan pohon tertentu. Ini sakit fisik ya. Nah, kemudian penyakit non fisik atau niskala itu ada buduh atau gila stres yang tingkat keparahan tertentu, yaitu uyang, suka mengigau, suka lari dari rumah, kemudian mengamuk. Nah, ini berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada bebainan, ya gangguan jiwa dialami seorang secara tiba-tiba seperti menangis, tertawa, berteriak-teriak, memanggil-manggil nama seorang atau orang yang sudah mati dan tanda-tanda lainnya. Kemudian beda atau suatu jenis penyakit yang bisa menyerang baik fisik maupun jiwa maupun non fisik, yang gejala-gejala penyebabnya secara medis baik oleh dirinya maupun praktisi medis tidak diketahui secara pasti, namun bersangkutan secara fisik dan mental tampak kurang sehat. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin juga sering dialami oleh seorang itu, ini kok penyakitnya seperti ini, terus lihat di medik kok tidak sesuai mungkin diagnosanya, atau mungkin setelah melaksanakan suatu diagnosa tertentu sepertinya kok tidak bertemu lah, tidak sreg dengan apa penyakitnya, diagnosanya mungkin terlalu sulit dipahami gitu ya. Bisa dilihat dari segi-segi konsep-konsep yang bisa dilaksanakan sekarang. Ini pada dasarnya ada gejala kasus-kasus seperti itu yang artinya perlu pemahaman, perlu diagnosa yang lebih mendalam juga dari sisi yang lain. Tapi ini bukan berarti seorang itu sudah pasti akan mendapatkan suatu penyakit yang istilahnya non fisik seperti itu ya, nis kalau gitu ya. Jadi perlu dipahami dari dua perspektif, dua sisi gitu ya, agar bisa lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, selanjutnya dari ketiga jenis penyakit niskala itu ada juga disebabkan faktor personalistik dan supranaturalistik. Nah, ini juga kita juga sering mendengarnya gitu ya. Tapi bagaimana cara memisahkan itu dengan gejala-gejala yang biasa? Nah, itu kita lihat lagi. Ini leak, ada bahkan manusia jahat, kemudian cetik, racun gaib yang masuk lewat makanan gitu ya. Kemudian juga ada teluh, makhluk mirip manusia dikatakan telah memiliki kekuatan magis yang masuk ke dalam jiwa orang yang tuju, berpasangan, juga bisa dikatakan benda-benda yang berkekuatan magis. Ya, maksudnya ini adalah kita perlu tahu juga sebelum kita melihat seseorang dikatakan seperti itu, kita lihat habitnya dulu, kebiasaannya dia bagaimana. Kalau kebiasaannya dia memang membuat dia sakit seperti itu, misalkan banyak merokok mungkin, atau
mungkin banyak begadang, lalu misalkan sakit kepala, matanya sakit, atau mungkin juga paru-paru sakit misalnya, batu-batu terus menerus, ya berarti itu karena habitnya itu ya. Nah kalau misalnya secara tiba-tiba terjadi itu orangnya habitnya sudah baik, sudah bagus gitu, seperti itu ya, artinya dia mungkin ada terkena penyakit yang berasal dari hal lain. Nah, itu ya. Nah kemudian juga ini ada terang jana, acep-acepan, dilakukan oleh orang sakti, ngacep gitu ya, ngacep ngacep dari jarak jauh, atau bayi, kepongor juga ada. Yaitu sebabkan kepongor disebabkan oleh kemarahan roh-roh luhur gitu nggih. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang nama-nama penyakit yang berasal dari lontar-lontar yang ada ya. Ini namanya tiwang. Tiwang itu dari usada tenger beling. Kalau dikatakan di usada-usada lain juga ada. Itu gejala badan terasa meluang, sakit ngilu yang bisa dibedakan seperti ini. Tiwang atau gejalanya berlaku seperti binatang ya, ada tiwang asu seperti anjing yang ngilu badannya kaku dan sakit mulutnya menyeringai seperti anjing galak. Ada tiwang bagor ya, mulut capuk-capuk seperti babi yang sedang makan. Ada tiwang bojok, badan kaku, mata kasar, muka nganyuk-nyuk seperti kera gitu ya. Ya mungkin mukanya. Ada tiwang gurita, kaku seluruh tubuh ya, ya. Ada tiwang jaran, meringis seperti kuda. Ada tiwang kebo, menekuk seperti kerbau. Ada tiwang lumba-lumba, pusatnya terasa sakit, bulu hatinya terasa dipilin-pilin gitu ya. Nah ini makna apa namanya sakit tiwang, berdasarkan dari sadet penebeling. Kemudian ada tiwang yang menyerupai benda-benda sekitar, tiwang banyu, tangan bengkak, kejang dan sakitnya ilut terpelintir, tiwang simbar banyu, itu ada tiwang bantan, kemudian tiwang lesung, sakit di daerah perut, ilut, dengar bunyi kriuk-kriuk di perut ya. Ada tiwang dengan, ada tiwang grit, tidak dapat tidur lelap ya, ada tiwang sumilang, kemudian ada tiwang tuduat, sakit menurut nusuk-nusuk di seluruh badan seperti ditonjok-tonjok di ulu hati. Nah, seperti itu ya. Dari tiwang. Nah, ini juga maksudnya tiang masukan dari aste pariksa tengah putus ini bisa dilihat dari bagaimana sih kita bisa melihat dari gejala-gejala yang ada. Ya. Kemudian selanjutnya ada dari usada tumbal, ada tiwang bayu, ada tiwang ok, ada tiwang mangan miring jero, gitu ya, ada tiwang beruang, bergah, ada tiwang kumandang, ada tiwang rajase, ada tiwang gugup, keratap kritip. Nah, itu ada juga kata di sastra. Ada tiwang lenge, tiwang goa, tiwang asu, tiwang dopang, tiwang gode, tiwang beruang hati, tiwang sakep. Nah, ada nama-namanya seperti itu. Kemudian upas. Upas ini dari usada upas disebabkan oleh upas racun yang berada di dalam badan dan dapat pula disebabkan oleh upas berada di luar badan seperti racun, bisa ular, kalajengking, lipat, dan sebagainya. Upas yang berada di dalam badan disebabkan oleh getah bening atau limpa yang ada di pinggang, banyu kulit dan angin yang dikeluarkan oleh bunga pinggang dicampur dengan lainnya terutama pada waktu malam atau tidur. Efeknya perut seperti tiris-tiris sakit. Upas diadakan oleh Sang Hyang Maruta Geni gitu ya. Jenis-jenis upasnya gitu ya. Upas penangkang, itu ada upas paritulus uluwati gitu ya. Upas belabur, upas busan, upas kebu dadake, ada upas kasmaran, itu penderita lesu, penderita tampak lesu, mengantuk ingin makan manis-manis atau asam-asam seperti ini. Nah ini tentang upas yang berasal dari usada upas. Kemudian usada tiwang juga ada tang upas ya, upas pantar, rabung, karang sedukan, upas tang tangwun, kupang kerikan gangse gitu, ada berita kedengaran berik seperti asma, upas rasa, ada jiwa darah berbuih-buih keluar dari pantat penderita. Nah itu. Kemudian mokan. Mokan ini penyakit gejala bengkak dan terasa sakit. Sedikit berbeda penyakit bu dan penyakit badase. Mokan berasal dari Dewa Brahma yang memurti. Nah itu dikatakan sini jenis mokan yaitu berontar ya. Mokan api, mokan basi bengkak, mokan barah, mokan bayu merana, mokan gurita, mokan lelep, mokan nyawan bengkak, mokan ular bengkak. Itu bisa lihat mokan ya. Kemudian dari usada edan ada juga di sini penyakit
mokan di dalam itu ya, atau mokan sambungan kalau banyak dan lancar keluar darah dari tung, disebut mokan sambungan. Mokan belatuk ya seperti menusuk-nusuk dan sampai ke kepala, ada mokan piratur menusuk-nusuk di telinga serta telinga keluar darah. Nah, ya, tuh. Kemudian 7 ya, 7 itu penyakit bengkak yang pindah-pindah terima persedian tulang dan otot disertai sakit yang menusuk-nusuk. Nah, ada macam-macam penyakit 7 ya, 7 ayan, 7 desti, 7 gatal, 7 muru, 7 mulut, 7 perut, 7 ucing-ucing, ada 7 windu. Nah, ini ada konsep-konsepnya ya. 7. Kemudian pamali. Nah, pamali dikatakan dari kata pamali yaitu ungkapan untuk wanita, sedangkan male untuk ungkapan untuk laki-laki. Male berarti letah, terkotor, dan suci. Gejala penyakit ini adalah sakit di tubuh bagian dalam seperti tusuk-tusuk. Ini jadi karena sakit di daerah peliokan ya, daerah tulang rusuk dekat perut sebelah kiri atau kanan. Udara ini karena udara tidak bergerak karena diketahui oleh api dalam tubuh, sehingga air dalam tubuh meningkat jumlahnya dan ikut mengurung udara ini. Jadi yang orang yang menderita mula-mula panas karena api, kemudian kurang panasnya karena api berkurang, diganti air sehingga badan menjadi dingin. Sakit menusuk-nusuk karena udara terjepit. Nah, itu dalam nala juga ya. Nah, jenis pamali dalam lontar itu pamali Brahma, pamali Wudge temunan, ada pemali jarang guyang, ada pemali rangsek, pemali tiwang, ada pemali tiwang kepasangan. Ya, itu tentang pemali. Kemudian ada sule. Penyakit sule penyakit yang gejala lilit sekitar perut. Nah, ini akan seperti kulit. Ada penyakit sule itu ada sule dingin, sule kalijanan, sule penyu sakit daerah perut. Nah, ada juga seperti itu ya sule. Ini juga ada apa namanya, dari sastra juga bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya dari yang tentang pemahaman dari penyakit-penyakit tertentu yang mungkin kita bisa sharing. Nah, nanti kita lanjutkan di kemudian hari ya, pada saat perkuliahan. Salam dari Tiang, Gus Lingga. Om Santi 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 Om.